Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semakin hari semakin rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Renungan hari ini, Rabu 26 Mei 2021 dengan tema Injil ibarat sandwich. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Anda tahu sandwich? Dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya roti lapis, karena memang dibuat dengan beberapa potong roti yang kemudian di antara potongan-potongan roti itu diberikan isi yang berlapis-lapis. Bisa dengan sayuran, keju, daging, telur, dan sebagainya. Dengan bentuknya yang demikian, bagian manakah dari sandwich itu yang dapat dikatakan sebagai bagian utamanya? Rotinya ataukah isinya? Namanya saja roti lapis. Bagian utama yang harus ada dan membuat kenyang adalah rotinya. Namun seringkali yang membuat sandwich itu menjadi istimewa adalah bahan-bahan yang menjadi isinya. Tahukah Anda bahwa Injil bisa digambarkan seperti sandwich? Rencana kekal Allah, yaitu kasih Allah kepada segala ciptaan, dan kemuliaan Allah yang dinikmati oleh seluruh ciptaan, ibarat potongan roti pada sandwich. Bukankah kedua hal itu yang dinyatakan dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga ditutup dengan kitab Wahyu? Tetapi bukankah kedua hal itu juga dapat kita temukan dalam kisah-kisah lainnya, entah ajaran agama-agama lain, maupun kisah novel karya seorang penulis? Lalu, apa yang menjadikan Injil menjadi begitu istimewa, yang menjadi bahan isiannya? Dalam khotbahnya di hari Pentakosta, Rasul Petrus memberikan penekanan bagaimana rencana kekal Allah dapat terlaksana, yaitu melalui karya, kematian, dan kebangkitan Yesus, ayat 22 hingga 24. Dengan hikmat Roh Kudus, Rasul Petrus juga menyinggung keberdosaan para pendengarnya, yaitu bahwa mereka telah menyalibkan dan membunuh Kristus melalui tangan bangsa-bangsa yang durhaka, ayat 23. Hal itu penting, sebab tanpa menyadari keberdosaan mereka, para pendengar tidak akan menyadari betapa berharga dan pentingnya karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus. Kisah kejatuhan manusia dan karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Itulah isi yang menjadikan berita Injil itu istimewa dan berbeda dari berita-berita lainnya. Sewajarnya, kedua hal itu tidak boleh dilupakan dalam pemberitaan Injil Kristus. Inilah seluruh berita Injil itu. Allah mengasihi manusia ciptaannya. Manusia jatuh dalam dosa dan selayaknya binasa. Namun Allah tetap setia melanjutkan kasih-Nya dengan karya keselamatan oleh Yesus Kristus, sehingga manusia dapat menikmati kemuliaan Allah selamanya. Itulah Injil, kabar baik yang Tuhan Allah berikan, yang Tuhan kehendaki untuk kita beritakan. Beritakanlah Injil kepada orang-orang di sekitar kita, dan biarlah setiap mereka yang menerimanya dapat menikmati keistimewaannya dan dikenyangkan olehnya. Amin.